Pak Nur Sahbani, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nur Sahbani, saya persilakan untuk presentasi, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin share screen Bapak dan Ibu. Di sini saya ingin mempresentasikan modul ajar tentang kelas 9 SMP fase D, materi etika, pergaulan dan komunikasi Islami. Di sini saya memakai problem based learning Bapak dan Ibu. Untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui metode pembelajaran inquiry, peserta didik dapat memahami makna Quran surat Al-Hujurat ayat 13, makna etika pergaulan dan komunikasi Islami serta manfaatnya. Nah, pada kegiatan-kegiatan ini, pada kegiatan pendahuluan, yaitu saya akan mulai dengan berdoa bersama anak-anak, kemudian mengabsen kehadiran anak-anak, kemudian memberikan motivasi di sela-sela ice breaking, kemudian menanyai pembelajaran minggu sebelumnya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan sebelum kegiatan ini dimulai, saya memberikan asesmen diagnostik untuk peserta didik berupa Google Form yang saya share, yang sudah saya buat. Begitu. Setelah saya mengetahui hasil asesmen awal pada peserta didik, kemudian saya melakukan kegiatan inti kepada peserta didik. Saya akan menayangkan sebuah video, yaitu permasalahan yang nanti akan dicermati oleh peserta didik. Kemudian setelah itu, setelah menampilkan video akan saya jelaskan berupa tampilan PPT. Kemudian saya akan kuatkan dengan pantun sebuah permasalahan juga kepada peserta didik. Nah, setelah peserta didik mencermati, memahami tentang permasalahan-permasalahan dari video dan pantun yang saya berikan, maka peserta didik menuliskan hikmah atau pesan apa dari pantun tersebut. Setelah itu saya akan mengelompokkan peserta didik menjadi 4 kelompok untuk membuat role playing. Nah, di situ saya akan bermain peran dengan anak-anak, di mana peran-peran dengan menghormati orang tua, materi-materi yang sudah sampaikan pada video yang saya sampaikan. Setelah anak-anak berdiskusi pada kelompok-kelompok yang sudah saya bagi tadi, kemudian anak-anak menyimpulkan dengan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian pada kegiatan penutup, saya akan menyimpulkan materi bersama anak-anak, kemudian saya akan memberikan tes berupa tes tertulis kepada anak-anak. Di situ ada lots dan buts tes pada anak-anak tersebut. Nah, setelah itu sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan dipelajari selanjutnya kepada peserta didik. Dan saya juga cukup Pak. Terima kasih Bapak. Cukup Pak Nur Sahbani. Iya Bapak. Baik, ini sudah ada asesmennya Pak ya? Sudah Bapak. Yang termasuk asesmen formatif apa aja Pak di sini Pak? Formatif yang ini Bapak, yang terakhir. Apa aja sebutkan? Yang formatif awal itu Google Form, yang di awal tadi asesmen diagnostik. Kemudian di tengah-tengah itu setelah saya memberikan pantun, saya akan mengetes pengetahuan sedikit pengetahuan anak dengan menuliskan pesan dari pantun tersebut. Dan di formatif akhir saya memberikan tes tertulis Bapak. Tes tertulis. Kemudian sumatifnya apa Pak? Mohon maaf, kalau sepemahaman saya, apakah sumatif di akhir pembelajaran juga Pak, bukan di akhir semester Bapak? Ya, saya tanya, makanya ada nggak punya Bapak asesmen sumatifnya? Belum ada Bapak, saya kira kalau sumatif menurut saya di akhir semester gitu Bapak. Oh gitu, baik. Untuk yang soal-soal formatif tadi, ada yang soal-soal yang hot Pak? Contohnya Pak, bisa ditunjukkan? Menurut saya soal hot itu menuliskan dalil tentang etika pergaulan Bapak. Hotnya di mana Pak menuliskan dalil itu? Itu kan cuma remember aja, mengingat aja. Mohon maaf, kalau di sekolah kami, sekolah negeri ini menulis Arab menjadi momok Bapak. Iya, bukan masalah momoknya, tapi kriterianya. Kalau kriteria remember itu kan bukan hot Pak. Nah, ada lagi yang lain contoh yang hot? Kalau remember itu kan kognitif masih Pak. Mungkin ke menerapkan materinya itu Pak, penerapan. Kalau etika kami lebih ke penerapan di kehidupan sehari-hari gitu Pak. Ada yang soal analisis enggak Pak? Belum ada juga Pak. Nanti bisa tambah ya, soal-soal yang bersifat hot ya Pak ya. Ini kan nanti lihat lagi Pak ya, ini apa kata siap Pak. Definisikan itu hot apa Pak. Jadi bukan permasalahan anak-anak susah, enggak, kalau memang bahasa Arab yang rata-rata susah begitu. Baik, Pak lihat ke atas Pak, tujuan pembelajaran. Mana Pak tujuan pembelajaran? Satu Pak ya, tujuan pembelajarannya ya. Ini didapat dari mana Pak? Dikembangkan dari mana asal-usul tujuan pembelajaran ini? Dari materi ajar di buku paket. Nah, materi ajar dari buku paket itu dapat dari mana Pak? Dari
latar belakang masalah. Hmm. Kemarin di lokal kan saya tadi nampak. Saya minta untuk mempelajari asal usul dari yang ada di buku-buku itu, gitu. Masih lupa Pak? Waktu membuat itu analisis TP lupa ya? Lupa. Mohon maaf Pak. Baik. Ditanya lagi sama teman-teman Pak ya. Baik. Kemudian ini ada inquiry learning. Apa perbedaan inquiry learning dengan PJBL Pak? Kalau PJBL berbasis project Bapak. Kalau inquiry learning berfokus pada peserta didik yang mana peserta didik diberikan masalah nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, pada pemecahan masalah. Baik. Ini kan MA untuk kurikulum Merdeka Pak ya? Halo? Kurikulum Merdeka Pak. Ya, apa ciri-ciri atau prinsip-prinsip kurikulum Merdeka Pak? Prinsip-prinsip Merdeka belajar Pak? Sepengetahuan saya kurikulum Merdeka itu lebih berfokus pada peserta didik Pak. Peserta didik, maksudnya gimana Pak? Jadi aktivitas pembelajaran semuanya berfokus pada peserta didik agar peserta didik itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran Pak. Oh gitu ya. Baik. Pak Nur Sahbani, kemarin sudah membuat proposal PTK Pak ya? Masih ingat langkah-langkah atau prosedur PTK Pak? Mulai dari perencanaan, terus apa lagi Pak? Masih ingat? Menentukan latar belakang masalah. Nah, bukan, itu kan buat proposal Pak. Langkah-langkah PTK ada 3 kemarin Pak. Langkah-langkah. Yang pertama perencanaan, kemudian habis perencanaan. Setelah perencanaan, penyusunan instrumen. Lupa ya, baik. Masih ingat kemarin Pak, proyek P5 PPR-nya apa Pak? Saya bangunlah jiwa dan raganya Bapak. Kegiatannya apa? Itu topiknya keluarga cemara. Nanti apa itu keluarga cemara Pak? Jadi kegiatannya kita contohkan atau kita berikan video tentang keluarga cemara. Kemudian nanti kegiatannya anak-anak wawancara mencari permasalahan dalam keluarga. Dan nanti muaranya proyeknya anak-anak membuat cerpen tentang keluarga cemara dan diupload di media sosial masing-masing Bapak. Baik. Pak. Nah, ini Pak, katanya mau diuji Pak Rasim ini Pak. Oh, ini Pak. Mau dikali Pak Rasim atau gimana? Nanti saya gembroknya. Nanti gembroknya katanya Pak. Yang berikutnya dengan Bu Mafidati, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Nurwanto. Pak Nur Syahbani, sehat Pak? Siap Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Syahbani, Nur Syahbani, sudah di print atau sudah mempunyai yang lembar baca tulis Qurannya? Sudah Ibu, lembar kertas. Untuk yang baca Qurannya sudah siap? Sudah siap. Oke, baik silakan dibaca yang nomor 78. 78. 7 dan 8. Surat apa ya Ibu? Surat Al-Balad dan surat An-Nahl ayat 1 2. Membaca surat Al-Balad ayat 7 dan 8. Berarti belum punya ya? Baik, kalau belum punya silakan dibuka surat Al-Balad ayat 45. Al-Balad ayat 45. 4 dan 5. Sudah Ibu. Dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira 'alaihi ahad. Baik. Silakan dicari atau dianalisis tajwidnya, Bapak. Laqad itu ada qalqalah sugro itu. Kholak qalqalah sugro. Kholak sugro. Sugro itu apa, Bapak? Qalqalah sugro itu apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim dan dal di tengah-tengah kalimat. Tengah-tengah kalimat? Iya. Kalau qalqalah kubra? Apabila ada huruf qalqalah yang 5 saya sebutkan tadi di akhir kalimat itu. Yakin? Yakin Ibu. Dilanjutkan lagi. Siap. Kholak nal itu ada idhar komariah. Insa ikhfa sana matobi'i fi matobi'i kabad qalqalah kubra. Kemudian ayat kelima, ayat sabu Allah itu idgham bilaguna. Layya nun sukun bertemu ya idgham biguna. Ya kok qalqalah sugro yang biro alaihi mat layin. Ahad qalqalah kubra. Baik, cukup. Sekarang untuk tulis ya. Siap, Ibu. Silahkan ditulis. Saya dituliskan surat surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ayat ketiga. Oh ya, Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu.
Ini apa ya? Apakah terlihat Ibu? Apakah sudah terlihat Ibu? Apakah terlihat Ibu? Silakan difoto kemudian dikirimkan ke saya. Oke, siap. Siap Ibu. Langsung sekarang ya. Oke, siap. Sudah saya kirim Ibu. Bentar. Wala aja panjang apa pendek Bapak? Panjang Ibu. Panjangnya berapa harokat? 4 sampai 6 Ibu. Nah itu yang ditulis berapa harokat? Yang fathah itu ya, belum. Lupa. Ya, maaf Bud. Itu berapa harokat? Itu juga 4 sampai 6 Ibu. Ya, baik. Baik, di situ ya nanti kesalahannya. Baik, sampun Pak Nur. Siap, terima kasih Bu. Pak Nurwanto. Udah, mana ini? Baik, kalau Pak Nurwanto belum ada ini. Ujian komprehensif dengan Pak Nur yang Nur Syahbani Prakosa. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak dan Ibu. Bapak sudah saya tutup Pak Nur. Saya sudah boleh keluar Bapak, Bu? Boleh Pak, silakan. Terima kasih Bapak. Apa nih?